Bang dari gue lihat hati-hati, bukan sebuah pelanggaran. Oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi para pecinta sepak bola, para pecinta timnas Indonesia. Sedikit kita berbincang-bincang, sedikit kita coba analisis, walaupun mungkin pengamatan saya, analisis saya ini ya abal-abal, ya hanya sebagai pecinta timnas aja ya. Kita analisis pertandingan antara semalam Guinea sama timnas Indonesia, di mana emang pertandingan ini sangat penting bisa menentukan lolos ke Olimpiade selanjutnya. Dan ternyata Tuhan menakdirkan, Allah belum mengizinkan kita bisa main di Olimpiade pada Olimpiade edisi kali ini. Kita kalah 1-0 oleh Guinea lewat gol penalti. Whatever, bisa diperdebatkan penalti tersebut karena di sosial media rame-rame banget bahwa wasitnya sangat tidak memihak kepada timnas kita. Ya itulah pertandingan. Kemahannya pertandingan tersebut wajar karena saya juga kaget kok diadakannya di lapangan latihan. Konon itu lapangan training groundnya timnas Prancis ya, bukan di stadion resmi. Biasanya itu kalau playoff itu kan di stadion resminya gitu. Jadi sehingga ya tidak ada terpasangnya oleh VAR. Mungkin kalau di stadion resmi pasti akan ada VAR, karena di gol-gol penalti itu, 2 penalti itu emang sangat. Pertama, penalti Witan itu di luar kotak penalti, udah jelas itu. Kalau dicek sama VAR itu akan dibatalkan penaltinya. Yang kedua, gol penalti Dewangga itu emang sudah, itu betul-betul bersih banget. Cuma ternyata wasit bule juga bisa salah seperti itu ya dalam mengambil keputusan. Ternyata selama ini wasit Liga 1 juga ya sama aja sih, namanya juga manusia ya gitu. Tapi it's okay. Pertandingan semalam sangat bagus sekali, sangat menghibur. Hanya saja timnas kita kurang beruntung aja. Raknya itu emang ada di timnas Guinea gitu, tim kita kurang beruntung. Ternyata ya tidak semengerikan yang kita bayangkan juga sebelumnya, karena kita membandingkan dengan postur fisiknya, kita membandingkan dengan kualitas pemain yang banyak bermain di liga luar, terutama Prancis. Bahkan ada mantan pemain Barcelona, ada yang saat ini di Getafe ya, yang mencetak gol itu. Tidak semengerikan seperti itu. Ternyata kita ya sama aja, kita bisa melawan, bahkan kita bisa pegang bola dengan banyak. Ya itu aja satu. Raknya itu kita kurang ada raknya itu. Oke. Pertandingan sangat seru sekali, walaupun kalau nonton di TV kurang nyaman karena kontur stadion itu emang agak rendah gitu, jadi agak sedikit ke bawah juga sih kamera mengambil angle itu. Sampai Witan itu sampai trending di Twitter, dia bermain ada di mana-mana, walaupun dia emang bikin pelanggaran di kotak penalti yang menyebabkan kekalahan itu. Tapi oke, itu sepak bola. Sampai dia dijahit, bisa dicek nanti di IG-nya Dokter Al itu, dia memperlihatkan bahwa dia dijahit 5 jahitan setelah beradu benturan itu. Dan dia sepanjang pertandingan diperban, bahkan babak 1 babak 2 dibaut perban itu. Tapi ada yang komen, Witan kalau habis ngaji disimpan dulu pecinya. Sampai putihnya itu sampai ke atas, itu lucu banget. Tapi emang Witan semalam memang benar-benar Spartan banget sih. Oke, kita geser sedikit teman-teman semua, kita sedikit coba analisis dari statistik pertandingan secara full time. Ini saya ambil dari lapangbola.com ya, bisa dicek bahwa secara full time kita kalah 0-1. Ball possession, penguasaan bola, ternyata kita unggul 54% berbanding 46% unggul kita. Wajar unggul karena emang terutama di babak kedua kita pegang bola banget. Babak kedua kita pegang bola banget sampai habis-habisan kita menyerang. Di babak pertama juga kalau babak pertama emang 50-50 ya, seimbang. Hanya saja emang terjadinya gol itu emang dari serangan Bari pertama. Han itu kan kasih bola lempar
serangan balik gitu. Terus total shoot, nah ini total shoot emang kita untuk kita 7, sedangkan kini itu 13, 7 banding 13. On shoot targetnya itu kita hanya 1, itu mungkin ketenangan arahan ya, kita lebih banyak on off target, sedangkan gini itu 14. Bahkan ada salah satu penyelamatan penting ya, dimana emang Hernando udah bisa pemain greennya Hernando maju, dia cutback ke samping, gawang udah kosong, ditendang. Untungnya ada siapa, Nathan ataupun Ferrari itu yang bisa menghalau bola itu betul-betul penting banget penyelamatan. Terus untuk passing ya, itu ternyata 24 banding 312, artinya 317 passing untuk kita. Untuk Gini emang 203 per 252 passing, emang lebih unggul Gini sih kalau untuk passing gitu ya. Passing akurasinya itu loh, kita masih di bawah. Passing akurasi kita 76% sampai passing akurasinya Gini itu 80%. Emang ada beberapa sih passing yang kita kadang kita ambil, kita berebut gitu. Crossingnya nggak ada, tackle-nya kita 21, Gini 16, intercept kita 21, Gini juga sama 21. Artinya emang secara statistik timnas kita emang unggul secara statistik, tapi kembali lagi bahwa yang namanya pertandingan itu ditentukan dengan jumlah skor. Hasil skor seperti apa? Hasil skor yang menentukan 2-1. Hasil menentukan 1-0, artinya ya kita kalah secara skor, tetap hitungannya kita kalah. Tapi whatever, terserah, tapi tetap saya sebagai pecinta sepak bola, pecinta timnas ya, yang saat ini emang sedang berada di yang saat ini emang sedang lagi naik-naiknya. Ini saya katakan bahwa timnas kita itu emang generasi emasnya itu seperti Vietnam itu ketika 2018 generasi emas dibawa ke senior itu bagus banget ya. Mungkin saat ini kita sedang ada di generasi emas, nanti akan ini kan pemain U23 nya itu kan lebih banyak bermain di senior juga, jadi emang benar-benar kedepannya akan lebih baik. Dan kita akan fokus kepada kualifikasi Piala Dunia bulan Juni yang akan ditanding bersama Irak dan Irak sama Filipina. Kita main di kandang, kita hanya butuh 3 poin untuk bisa lanjut ke babak 3. Itu satu pintu sudah terbuka dan saya yakin kita akan menjadi ikut di babak ketiga. Dan untuk timnas U23 sangat bangga sekali, bahkan untuk mencapai semifinal itu yang nggak sampai banyak masyarakat termasuk saya nggak sampai mikir ke semifinal, bisa lolos grup aja itu udah bagus, udah semua. Ternyata dari lolos grup lawan Korea, lawan kita menang semifinal itu bonus. Cuma ya semakin ada harapan kan, jadi itulah ya. Jadi dan kita nggak menyangka bisa bermain di playoff juga ya, playoff Olimpiade, dan kita melawan. Hanya saja emang kita kurang beruntung aja, kita itu kurang bagus itu. Sampai emang ada pertandingan ini ya, bahwa sampai Sintayong itu di kartu merah di babak kedua karena penalti. Itu ternyata penalti bisa di save sama Hernando Ali. Dan ketika babak kedua itu hanya tambahan waktu 8 menit Bapak. Ternyata ya itu sebetulnya sih bisa lebih daripada 8 menit, karena emang waktu yang terbuang cukup banyak juga ketika penalti, ketika memberikan kartu merah untuk Sintayong. Itu kalau di Piala Asia itu kok sampai 12 menit, sampai bahkan kita sempat sampai 16 menit tambahan waktu. Ini cuma 8 menit aja. Ya kembali lagi lah, kita jangan terlalu menyalahkan wasit. Ya introspeksi diri aja bahwa kita tidak bisa mencetak gol juga sih. Oke, itu teman-teman semua kita diskusikan ya match statistik semalam seperti apa diskusikan. Mungkin teman-teman bisa punya pendapat mengenai pertandingan semalam, apakah kecewa, enggak, dan tetap optimis ke depannya. Dan mungkin ini kita nunggu statement dari Bung Toel dan Anjas Asmara mengenai pertandingan ini. Diraih bisa dirah,
Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.